Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pak Takin mendoakan semoga kita semua beserta keluarga yang ada di rumah senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin, kesehatan fisik maupun kesehatan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar, kemudian menjadikan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran yang ketujuh, kelas 6, yaitu menerima qada dan qadar. Baik, apa yang kalian tahu tentang qada dan qadar? Rukun? Rukun apa? Rukun iman apa rukun Islam? Baik, rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kompetensi dasar yang akan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat adalah menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Pemandangan alam, ya, bagus. Apalagi? Ada gambar apa lagi? Ada gambar pohon, ada gambar sawah, ada gambar sungai. Apa yang ada di atas itu? Matahari. Dan di sini adalah gambar matahari terbit. Matahari terbit dari mana? Terbit dari timur, ya. Matahari terbit dari timur. Dan matahari terbit dari timur ini apakah bisa kita usahakan? Tidak, karena matahari terbit dari timur ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu contoh dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian mengamati matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa jawabannya? Karena rotasi bumi, apalagi karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Lanjut, lagu rukun iman. Ya, siapa yang sudah hafal? Baik, mari kita nyanyi bersama-sama lagu rukun iman. 1, 2, 3. Rukun iman, 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, pada qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Itu semuanya wajib kita percaya. Mari kita menyanyikan lagu sekali lagi, supaya lebih hafal ya anak-anak. 1, 2, 3. Rukun iman, 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya.
Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, pada qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Itu semuanya wajib kita percaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu qada dan qadar. Apa sih pengertian dari qada dan qadar? Qada dari bahasa, secara bahasa artinya ketentuan. Kemudian arti dari istilahnya, ketetapan Allah untuk makhluknya yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Tertulis di Lauhul Mahfuz itu di mana anak-anak? Di langit yang ketujuh, sejak zaman dahulu kala. Contoh, matahari terbit dan terbenam, rotasi bumi, revolusi bumi, dan sebagainya. Nah, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah dari zaman sebelum manusia diciptakan. Allah dari dulu juga sudah menentukan, sudah memberikan ketentuan bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Rotasi bumi itu selama 24 jam. Jadi Allah sudah menentukan semua itu ada ketentuannya. Kemudian revolusi bumi. Kemudian qadar adalah ukuran pelaksanaan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Ya, Allah sudah tahu apa yang dilakukan kalian dulu, bahkan sekarang, bahkan di masa depan. Misalkan kalian sekarang ada di kelas 6, ya. Kelas 6. Dulu kalian lahir di mana? Allah tahu. Kemudian kalian sekolah TK di mana? Allah tahu. Sekarang kalian sekolah di SDN Karanganyar 1. Allah juga tahu. SMP kalian tahu nggak kalian mau di mana? Nggak tahu kan? Allah tahu itu semua. Kemudian kalian SMA, kuliah di mana, akan kerja jadi apa? Kalian tahu kalian mau kerja jadi apa? Nggak tahu kan? Allah tahu itu semua. Nah, itu adalah qada dan qadar. Sedangkan qadar artinya ukuran, ya, seperti yang kita pelajari tadi. Qada Allah, matahari terbit dan terbenam. Kemudian rotasi bumi. Allah itu menentukan rotasi bumi. Kadarnya rotasi bumi itu adalah 24 jam. Jadi segala sesuatu pasti ada kadarnya. Nah, kadar itu artinya ukuran. Rotasi bumi, perputaran bumi itu adalah ukurannya berapa jam? 24 jam. Revolusi bumi, Allah mengkodokkan revolusi bumi, kemudian ukurannya, kadarnya berapa hari revolusi bumi? 365 hari atau 1 tahun. Misalkan Allah memberi ketentuan setiap manusia pasti lapar. Kalian lapar nggak? Pernah merasakan lapar? Ya lapar lah. Kemudian ukurannya, segala sesuatu pasti ada ukurannya. Kalian selapar-laparnya mampu nggak kalian makan 1 rice cooker? Nggak mampu kan? Karena semuanya sudah ada ukurannya. Maka ukuran kita makan adalah 1 piring atau mungkin lebih, ya. Bagi yang gemuk-gemuk seperti saya, pasti makannya 1 piring agak lebih. Nah, itu adalah ukurannya dan setiap orang punya ukuran masing-masing. Nah, itulah kodok ketentuan. Setiap kodok pasti dibersamai, dibarengi dengan kadar. Setiap kodok pasti ada kadar. Dalil tentang kodok dan qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah dan semuanya itu adalah mudah bagi Allah.
Macam-macam takdir. Nah, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir itu ada dua, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian takdir mu'allaq artinya ketentuan Allah yang bisa dirubah. Coba contohnya apa yang tidak bisa dirubah? Langsung saja. Contoh takdir mubram yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, ada di sini yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Bisa dirubah nggak? Tidak bisa. Dengan cara apapun tidak bisa kalian merubah jenis kelamin. Tapi ada nggak orang yang perempuan pengen jadi laki-laki atau laki-laki pengen jadi perempuan? Ada ya. Ada artis yang lahir sebagai laki-laki, kemudian dia ingin menjadi perempuan. Ya, ada. Tapi apakah kalian menyebutnya itu sebagai perempuan? Tidak. Karena dia kodratnya adalah sebagai laki-laki. Meskipun dia dioperasi berkali-kali, meskipun dia menjadi cantik secantik apapun, coba ada artis laki-laki yang menjadi perempuan. Misalkan Lucinta Luna. Coba mas, sampean. Kamu mau nggak menikah dengan Lucinta Luna? Tidak mau. Karena dia adalah kodratnya laki-laki. Tidak kan bisa dirubah dengan cara apapun. Tapi apakah kita boleh mencela yang namanya Lucinta Luna? Tidak boleh. Kita doakan. Semoga dia kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki. Dan kita juga harus sadar bahwa perbuatan dia adalah salah. Laki-laki menjadi perempuan itu adalah salah. Tetapi kita tidak boleh mencela dan mendoakan semoga dia menjadi kembali ke jalan yang benar. Oke, lanjut. Contoh takdir mubrom lagi, kira-kira. Nah, ini perbedaan suku bangsa, perbedaan suku di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa suku ya anak-anak. Kira-kira ini baju apa? Iya, betul. Baju Betawi. Kemudian ini Madura. Ini mas-mas Jawa. Kemudian yang ini Dayak ya. Ini Dayak. Kemudian ini Papua ini sebenarnya. Apa ini? Oh, orang Padang ini. Misalkan kamu lahir sebagai orang Jawa, saya juga orang Jawa. Bisa nggak? Nah, saya pengen menjadi orang Papua. Kemudian saya panas-panasan, pengen jadi orang Papua yang kuat, yang berkulit hitam, kuat, besar. Saya berusaha. Apakah saya menjadi yang awalnya dari menjadi orang Jawa bisa menjadi orang Papua? Tidak bisa. Saya sudah terlahir menjadi orang Jawa, tidak akan bisa menjadi suku lain. Jadi suku Betawi nggak bisa, jadi suku Madura nggak bisa. Saya lahir dari orang Jawa, menjadi suku Jawa, akan selamanya menjadi suku Jawa, terlahir dari suku Jawa. Begitu juga kawan-kawan kita yang dari Padang, yang dari Papua. Ya, tugas kita adalah saling menghargai. Selanjutnya adalah ini apa? Ngarani bocah pendoso. Nah, yaitu keranda orang yang meninggal dunia. Contoh takdir mubram selanjutnya adalah kematian. Nah, kematian ini kalau Allah sudah menentukan tanggal kematian, tidak ada yang bisa mengubahnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila Allah telah menentukan ajal seseorang, maka dia tidak akan bisa mengakhirkan maupun mengawalinya. Orang yang ditentukan Allah untuk meninggal jam 6 pagi tidak akan bisa dia berobat kemudian dia bisa tambah kehidupannya, umurnya 1 hari lagi, tidak bisa. Kalau sudah ketentuan Allah
dia meninggal jam 6 pagi, maka dia akan meninggal jam 6 pagi. Contoh ini takdir mubrom ini ada anak-anak. Kisah dari saudara Nabi Musa. Oke, saya cerita sedikit ya, kisah eh, saudara dari Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa ini hadir di istananya Nabi Musa. Kemudian di sana dia melihat sosok besar. Kemudian tatapan matanya sangat tajam. Saudaranya Nabi Musa ini bertanya, ya Nabi Musa, dia itu siapa? Oh, dia itu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Ya Allah, dari tadi dia itu mengawasi saya dari kejauhan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, saya takut Nabi Sulaiman. Saya takut kalau malaikat itu dari tadi mengawasi saya, ingin mencabut nyawa saya. Ya mungkin dari tadi malaikat itu melihat kamu. Saya takut Nabi Sulaiman. Oleh karena itu saya minta tolong kirim saya ke negeri yang sangat jauh agar saya lolos dari kematian. Baik kalau begitu, disanggupi oleh Nabi Sulaiman. Kamu akan saya kirim ke tempat yang sangat jauh. Seketika saudara dari Nabi Sulaiman itu menghilang. Dan malaikat itu tadi juga menghilang. Saat kemudian malaikat tadi datang kembali ke istana Nabi Musa. Ditanyai oleh Nabi Musa, malaikat Israel, kamu tadi kenapa melihat dengan tajam saudaraku? Wahai Nabi Sulaiman, saya itu dari tadi ditugasi oleh Allah mencabut nyawa dari saudaramu yang ada di India. Maka dari itu, saya dari tadi heran. Saya ditugasi untuk mencabut nyawa yang ada di India. Kenapa orang dari tadi kok ada di sini bersama engkau, ya Nabi Sulaiman? Nah, kemudian engkau mengirimkan orang itu ke India. Oh, berarti benar ketentuan Allah, saya harus mencabut orang itu ke India. Maka setelah engkau mengirim orang itu ke India, saya juga langsung ke India untuk langsung mencabut nyawa orang itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita akan meninggal di mana, kita akan meninggal seperti apa, Allah sudah tahu. Oleh karena itu tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah berbuat yang baik untuk menjemput takdir Allah yang baik. Oke. Selanjutnya, takdir mubromnya selanjutnya adalah perputaran tata surya, yaitu planet-planet tata surya mengelilingi matahari. Nah, itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah dengan apa? Dengan usaha dan doa. Contoh takdir mu'alaq yang pertama adalah, ini gambar apa? Belajar supaya pintar. Jadi anak-anak yang merasa kurang pintar, silahkan kalian belajar. Allah memberi kesempatan yang seluas-luasnya. Jika kalian belajar, maka kalian akan bertambah ilmu dan akan semakin pintar. Kemudian ini orang yang bekerja sangat keras. Jadi Allah juga menentukan bahwa orang yang bekerja keras, dia akan mendapat rezeki yang baik. Kemudian setelah itu, orang sakit yang berobat. Sebagai orang sakit, kita juga harus berobat. Kita harus menjemput takdir Allah yang baik. Kalau kita sakit, kita berobat supaya kita sembuh. Karena Allah juga menyuruh kita untuk berobat. Kemudian ini apa anak-anak? Juara lomba pramuka. Nah, ini
foto dari lomba pramuka kalian. Kalian selama berbulan-bulan latihan, alhamdulillah di lomba pramuka kemarin kalian mendapatkan juara. Kalau kalian berlatih dengan baik, maka kalian akan juara. Nah, itu adalah beberapa contoh dari takdir mu'alaq. Oke, sekarang kita kerja kelompok yuk. Oke, satu kelompok kita baik satu kelompok berisi 4 orang ya. Silakan mengisi kolom-kolom di bawah ini, kotak-kotak yang tersedia. Mulai dari takdir mubrom. Takdir mubrom itu secara istilah artinya apa, secara bahasa artinya apa, kemudian contoh takdir mubrom seperti apa. Kemudian secara istilah takdir mu'alaq itu seperti apa, contoh takdir mu'alaq itu seperti apa, kemudian secara bahasa itu seperti apa. Oke. Eh ya, kemudian soal yang ada di sana antara lain menjelaskan tentang takdir mubrom, menjelaskan tentang takdir mu'alaq, menjelaskan tentang hubungan dan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. 4 ini ya pertanyaannya dibagi dengan 4 anak. Jadi satu orang satu pertanyaan. Silahkan bekerja mulai sekarang, waktunya adalah 10 menit, silahkan. Oke, baik anak-anak. Oke, karena sekarang kita sudah setengah dari materi, mari kita ice breaking dulu. Lanjut. Dalil tentang takdir mu'alaq ya. Jadi dalil ini adalah menunjukkan bahwa Allah memberi kesempatan bagi kita untuk merubah hidup kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau kita mau berubah, kita harus lebih giat lagi. Seperti itu anak-anak. Dan merubah takdir adalah dengan cara berusaha dan berdoa. Oke, selanjutnya. Nah, cari penjelasan. Apa sih maksudnya? Nah, di sini ada soal cerita anak-anak. Kisah tentang Umar bin Khattab dalam memaknai takdir. Oke, saya bacakan kisahnya, kemudian nanti ada pertanyaannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Umar bin Khattab dalam memaknai takdir. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab dan beberapa sahabat Nabi tengah menuju ke negeri Syam. Sesampai di Sarh, di perbatasan Hijaz dan Suriah, mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa pemimpin pasukan Muslim dari Syam. Abu Ubaidah mengabarkan adanya wabah penyakit yang menyerang Syam kepada Umar dan para sahabat lainnya. Wabah itu bernama Ta'un. Pusat wabah ada di kampung kecil bernama Amawas, sehingga wabah itu seringkali disebut Ta'un Amawas atau wabah Amawas. Kampung itu terletak di antara Ramallah dan Baitul Maqdis. Umar dan para sahabat menjadi gamang. Mereka pun melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, meneruskan perjalanan ke Syam atau balik ke Madinah. Terjadilah perdebatan sengit. Sebagian menyarankan agar perjalanan diteruskan, sebagian lainnya menganjurkan kembali ke Madinah. Umar kemudian memutuskan untuk kembali ke Madinah, walaupun masih ada sahabat yang kurang setuju dengan keputusan itu. Abu Ubaidah yang menjabat gubernur Suriah termasuk yang menolak keputusan khalifah. Perdebatan pun terjadi. Saya tidak mau berdebat, ujar Umar secara tegas.
apakah Anda hendak melarikan diri dari ketetapan Allah? Sergah Abu Ubaidah. Ya, kita melarikan diri dari takdir Allah yang buruk menuju takdir Allah yang baik, jawab Umar. Oke, dari situ ada pertanyaan. Yang pertama, menurut kisah di atas, Umar bin Khattab memaknai takdir tersebut sebagai takdir mubram atau takdir mu'alak. Jelaskan alasanmu. Apa yang kira-kira? Takdir mubram atau takdir mu'alak? Takdir? Takdir mu'alak. Kenapa kok takdir mu'alak? Karena Umar menganggap bahwa kalau kita tetap di Amawas atau tetap melanjutkan perjalanan, kita bisa terkena penyakit. Kalau kita terkena penyakit, nanti kita malah jadi sakit, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, Umar lebih baik kembali ke Madinah untuk menjemput takdir yang baik. Oke, jadi jawabannya adalah takdir mu'alak ya, karena bisa berubah dari sakit menjadi tidak sakit atau menghindari penyakit. Pertanyaan yang kedua, jika kamu berada di pasukan tersebut, kamu memilih memasuki desa tersebut atau meninggalkannya? Jelaskan alasanmu. Coba, kamu milih memasuki desa tersebut atau meninggalkannya? Ya. Mungkin di sini ada yang mau melanjutkan perjalanan? Ya, kalau melanjutkan perjalanan, ya bismillah ya. Semoga Allah memberikan kesehatan. Karena yang membuat kita sakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara Pak Takin pribadi, Pak Takin lebih memilih kembali ke Madinah, kembali ke tempat awal untuk menghindari penyakit, lebih menjaga kesehatan supaya kita bisa melanjutkan aktivitas kita, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, penyakit taun ini seperti kasus ketika 2019-2020 kemarin. Kita ada penyakit apa anak-anak? COVID ya. Penyakit COVID yang melanda beberapa wilayah di sekitar kita. Oleh karena itu, pada zaman dulu kita berkeliaran boleh enggak? Enggak boleh ya. Nah, itu salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan penyakit. Allah mentakdirkan bahwa penyakit mewabah, menyebar di mana-mana. Maka usaha dari kita, usaha dari para pemerintah adalah membatasi pergerakan manusia. Untuk yang sakit, mari kita bersama-sama untuk berkumpul bersama agar sembuh bersama-sama. Bagi yang sehat, tetap di rumah, jaga jarak agar supaya tidak terkena penyakit. Kamu pilih yang mana? Ya, silahkan. Kalau kami lebih memilih untuk kembali ke Madinah atau tidak melanjutkan perjalanan. Oke. Kemudian sikap orang yang beriman terhadap qada dan qadar. Yang pertama, selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kalau kita tahu bahwa kalau kita rajin belajar kita akan lebih pintar, maka kita harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, rajin berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Ketiga, tawakal setelah berikhtiar dan berdoa. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Bismillah, semoga Allah menerima usaha kita. Semoga Allah memberikan kita takdir yang baik. Kemudian yang keempat, menerima apapun keputusan Allah. Jika kita mengalami kegagalan, kita pasrahkan saja kepada Allah. Kita ikhlaskan apa yang Allah takdirkan kepada kita, supaya kita juga mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah. Yang kelima, memperbanyak rasa syukur kepada Allah, karena Allah juga memberikan takdir kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Keenam, bersabar dan tidak putus asa apabila belum berhasil, karena semua adalah ketentuan dari Allah.
maka kita harus bersabar dan tidak putus asa. Tetap semangat. Oke. Bisa diputar nggak ini? Oke. Nanti kita putar setelah ini ya, Nah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Baik, terima kasih anak-anak. Inilah pembelajaran bersama-sama Pak Takin di SDN 1 Karanganyar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.